Oke, baik. Karena ketiga orang yang tadi awalnya saya pilih kemudian tidak ada, mungkin saya ambil satu orang yang ini ya, yang mungkin saya bisa bedah seperti itu. Yang pertama terkait dengan CV-nya Mas Hendra Oktarandi. Jadi di sini eh, kalau LPDP itu kan memang ada beberapa isian data. Yang pertama itu kan memang data pribadi seperti nama lengkap, kemudian data keluarga, kemudian data pendidikan dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah data itu ada terkait dengan penilaian diri seperti itu. Jadi ada form-form seperti kelebihan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan, kemudian ada pengalaman yang kurang membanggakan. Kemudian ada hal apa yang terakhir eh, Anda ajarkan pada diri sendiri, kemudian ada kesalahan dan ada tugas yang di luar ruang lingkup, dan terakhir adalah hal yang membedakan Anda dengan peserta lainnya. Nah, sebelum saya bedah, jadi mungkin saya eh, memberikan gambarannya. Kenapa sih LPDP memberikan form-form yang isinya adalah seperti ini, teman-teman? Karena LPDP itu eh, nanti di bagian substansi atau wawancara itu kan ada tiga interviewer. Yang pertama itu psikolog, yang kedua itu praktisi, dan yang ketiga itu akademisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini nanti tupoksinya akan lebih banyak ditanyakan oleh psikolog seperti itu. Kenapa? Karena psikolog itu akan bertanya terkait dengan kepribadian kita. Bagaimana kita bisa berjuang, bagaimana kita bangkit lagi dari keterpurukan. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang ada itu memang pertanyaan yang lebih personal seperti itu, yang menggali pengalaman-pengalaman kita seperti itu. Dan selain itu juga psikolog itu akan menilai kalau misalkan kita ini misalkan diberikan beasiswa nih S2, entah di dalam bahkan di luar negeri ini bisa nggak bertahan atau bisa menyelesaikan dengan masa studi yang sesuai dengan tepat waktu atau enggak seperti itu. Karena kan memang ini menggunakan uang negara ya APBN seperti itu ya. Jadi memang jangan sampai LPDP ini sudah memberikan fasilitas beasiswa, akan tetapi kita eh, ternyata ada masalah dengan diri kita sendiri seperti itu, teman-teman. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam form beasiswa LPDP. Nah, mungkin berbeda dengan beasiswa yang lain, mungkin seperti AAS ataupun Fulbright, karena yang dicari memang LPDP adalah punya kriteria sendiri, itu salah satunya. Kemudian sebenarnya kalau misalkan teman-teman ini sudah mungkin pernah apply kerja yang sifatnya seperti manajemen trainee ataupun eh, seperti PCMPM Bank Indonesia atau BI, pertanyaan-pertanyaan ini juga akan muncul seperti kelebihan kita, kekurangan kita, karena ini juga penting ya kita bisa menilai self assessment kita supaya kita juga bisa nggak sih objektif dengan diri kita. Kita bisa nggak sih kenal dengan diri kita seperti itu teman-teman semua. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya nggak bukan pertanyaan yang eh, baru banget seperti itu. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin tadi sudah pernah apply kerja eh, di manajemen training atau PCMBI dan lain sebagainya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ataupun Kalau saya sekarang koreksi ada warna nggak ada ya? mohon maaf untuk bisa di mute dulu. Jadi data Oke, sepertinya udah aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itulah alasannya LPDP ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, yang sifatnya memang menggali personal kita. Nah, poin yang pertama itu kelebihan dan kelebihan dulu. Kelebihan. Kelebihan di sini LPDP itu akan menilai kita punya daya apa ya namanya ya, pede nggak sih, atau kita memiliki sifat apa ya namanya ya,
mungkin ya bisa dikatakan tadi pede ya. Kita bisa nggak sih pede dengan diri kita sendiri? Kadang kan ada memang orang yang memang merasa insecure. Oh, aku tidak ada kelebihan di dalam diriku seperti itu ya teman-teman. Nah, LPDP ini akan menilai apakah orang itu memang pede atau enggak seperti itu. Karena LPDP itu juga salah satunya adalah mereka ingin bahwa para awardinya adalah memiliki sifat yang pede, berani, terlebih nantinya mereka bisa menjadi pemimpin bangsa lah seperti itu. Nah, makanya pertanyaan ini muncul seperti itu. Nah, di CV-nya Kak Hendra ini di sini ada tiga kelebihan ya. Yang pertama, saya bacakan dulu, saya memiliki jiwa kepemimpinan. Sebagai contoh, saya pernah ditugaskan menjadi ketua umum di salah satu organisasi di kampus. Walaupun sulit, tetapi saya mendapatkan hasil evaluasi yang positif berkat kerjasama anggota yang baik. Kemudian yang kedua, saya mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Ketika awal bekerja, saya langsung terbiasa beradaptasi dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru. Yang ketiga, saya sangat suka bekerja sama. Misalnya pada bulan Januari, saya bersama kelompok wanita tani di desa Wawai untuk memanfaatkan lahan pekarangan supaya menghasilkan mungkin tanaman berupa sayur dan tanaman obat. Nah, di bagian kelebihan Mas Hendra ini, untuk poin yang pertama terkait dengan jiwa kepemimpinan, sejatinya ini sudah bagus ya. Kenapa? Karena menyebutkan poin bahwa saya memiliki kelebihan jiwa kepemimpinan dan juga diberikan contoh, yaitu pada saat menjadi ketua umum di salah satu organisasi kampus. Jadi ada bentuk konkretnya, ada contoh atau ada apa ya namanya ya, yang sudah dia lakukan lah seperti itu, teman-teman. Nah, dan dia juga menjelaskan lagi atau mendeskripsikan lagi walaupun sulit, tetapi saya mendapatkan hasil evaluasi yang positif berkat kerjasama anggota yang baik. Nah, di sini juga ada situasi ya, yaitu situasinya sulit karena kan memang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah seperti itu. Kemudian hasilnya evaluasi yang positif. Nah, di sini ada hasil yang didapatkan dari kepemimpinannya Kak Hendra ini. Jadi, Kak Hendra ini menerapkan metode STAR ya, teman-teman. Nah, metode STAR itu apa? Metode STAR yang mungkin kemarin sempat pernah ikut strategi menulis esai bersama Kak Shevi. Jadi, STAR itu situation, S-nya, kemudian T-nya itu task, kemudian A-nya itu action, dan R-nya itu result. Jadi metode itu juga di-spill ini, di-spill oleh LPDP di medsosnya, di IG-nya supaya teman-teman ketika membuat esai dan penilaian diri ini menggunakan metode STAR tersebut. Dan itu memang lazim digunakan di dalam penulisan-penulisan ataupun eh, self-assessment atau penilaian-penilaian kinerja seperti itu, teman-teman. Jadi ada apa namanya tadi ya situasinya. Nah, situasinya adalah situasi yang sulit. Kemudian ada aksinya. Aksinya di sini mungkin ya walaupun tidak secara konkret menjelaskan, tetapi di sini dia menjadi ketua umum. Kemudian eh, tasnya, oke. Oh, aksinya di sini mungkin kurang ya dari Mas Hendra ini, tapi tasnya adalah tadi menjadi ketua umum di salah satu organisasi kampus dan risetnya adalah mendapatkan hasil evaluasi yang positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, saya mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Ketika awal bekerja, saya langsung terbiasa beradaptasi dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru. Nah, di sini saya kasih tanda yang berbeda dengan sebelumnya karena di sini memang kurang menjelaskan tadi ya metode STAR tadi dan masih sangat mengambang. Ketika awal bekerja saya langsung terbiasa beradaptasi, tapi hasilnya itu apa? Misalkan dengan peningkatan atau kinerja atau hasil penilaian kinerja yang mungkin bagus dan seperti itu teman-teman. Itu catatannya.
Oke, mungkin kita bisa skip ke kekurangan. Di sini ada dua kekurangan. Yang pertama, saya terkadang menjadi orang yang pelupa, misalnya ketika akan melakukan kunjungan kelompok tani yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Namun hal tersebut dapat saya atasi dengan cara membuat alarm pengingat di handphone dan buku catatan. Nah, ini bagus ya teman-teman. Jadi ketika mengisi kekurangan, poin kekurangan itu, kita juga jangan cuman menyebutkan dan mendeskripsikan kekurangannya itu apa, akan tetapi kita juga memberikan solusi dari kekurangan kita tersebut. Nah, yang dicontohkan oleh Mas Hendra ini atau Kak Hendra ini ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi dia juga membuat solusinya, yaitu dengan membuat alarm pengingat di handphone dan buku catatan. Untuk poin yang kedua, saya memiliki sifat kurang teliti. Ketika bekerja, saya ingin pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi terkadang masih ada beberapa kesalahan. Untuk mengatasinya, saya memeriksa dan mengecek kembali pekerjaan atau tugas yang telah selesai. Nah, ini juga bagus ya teman-teman, karena tadi dari kesalahan atau kekurangan tersebut, kemudian ada solusi atau evaluasi dari kesalahan atau kekurangannya tersebut seperti itu teman-teman. Jadi untuk poin kekurangan kita memang pihak LPDP itu akan menilai juga apakah dengan kekurangan kita itu kita melakukan evaluasi diri atau enggak seperti itu teman-teman dan bagaimana eh, kita mengatasi masalah atau kekurangan tersebut seperti itu. Nah, sedikit pengalaman saya kemarin pada saat saya tes substansi ya seperti itu. Kekurangan saya juga ditanyakan oleh psikolog. Saya tahu psikolog, beliau psikolog karena memang pertanyaannya sangat apa namanya sesuai ini ya personal ya. Jadi memang dari poin-poin yang ada di eh, penilaian diri ini. Nah, pada saat itu kekurangan saya adalah saya menuliskan itu mudah cemas ya teman-teman. Kemudian ditanya oleh beliau, nanti ketika S2 ini gimana dengan kekurangan kamu yang mudah cemas seperti ini? Begitu. Jadi teman-teman juga harus siap untuk bisa menjawabnya. Nah, misalkan dari situ kan nanti bisa dikontekstualkan dari kekurangan-kekurangan poin tadi psikolog atau pewawancara nanti bisa dikontekstualkan dengan keadaan S2 ataupun dengan keadaan misalkan keluarga atau yang lain sebagainya seperti itu teman-teman. Jadi memang juga disiapkan karena esai ini atau di CV ini yang menjadi poin atau menjadi bahan para wawancara ketika nanti tes substansi seperti itu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan langsung saja. Kak, gimana kalau kita memberikan yang kelebihan itu banyak gitu, makanya Hmm. 5 terus kekurangannya cuma satu atau dua itu boleh nggak kayak? Makasih. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Nova ya. Nah iya betul banget. Saya jadi ingat untuk kelebihan dan kekurangan, memang ibaratnya ini kayak satu paket ya teman-teman. Walaupun poinnya berbeda seperti itu. Nah, ini berdasarkan saya pengalaman diskusi dengan beberapa awardee juga dan saya juga meminta review pada saat proses beasiswa begitu ya. Jadi diusahakan itu memang balance ya. Balance artinya memang seimbang antara kelebihan dan kekurangan itu misalkan dua ya kekurangannya juga dua seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan salah satunya lebih banyak, itu mungkin selisihnya itu nggak terlalu jomplang lah seperti itu. Kalau yang tadi ditanyakan kelebihannya lima, tetapi kekurangan itu tuh satu. Nah itu akan sangat apa ya namanya ya, akan sangat mungkin bakal diulik ketika nanti wawancara seperti itu dan dianggapnya itu dikhawatirkan ya itu memang tidak bisa objektif menilai diri kita seperti itu sih. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin Saya lanjut. Kak izin tanya. Oh ya, silahkan. Sebelumnya mohon maaf kalau off cam karena sinyal. Eh,
Jadi di sini kelebihan strong point. Mungkin kalau semisal cuma poin-poinnya gitu gimana Kak? Semisal punya jiwa kepemimpinan itu aja. Terus mudah beradaptasi di lingkungan itu aja. Nanti biar pas saat apa sesi wawancara itu biar si pewawancara itu kepo dengan kita, baru kita jelasin saat wawancara nanti. Kalau kayak gitu pendapat Kakak gimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ya pertanyaan yang bagus juga ya. eh jadi supaya wawancara nanti kepo sama kita seperti itu. Cuman balik lagi tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi LPTP itu juga memberikan spillannya ya terkait dengan apa namanya proses beasiswanya yaitu menggunakan metode STAR. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tadi nih cuman menyebutkan poinnya saja, misalkan saya punya jiwa kepemimpinan. Nah, apakah sesuai dengan metode yang dispilkan oleh LPTP atau enggak? Begitu. Nah, kan enggak kan. Jadi cuman oh eh, saya punya kelebihan kepemimpinan nih, tapi gimana pada saat apa dan hasilnya itu bagaimana? Contohnya itu apa? Seperti itu, teman-teman. Jadi memang kalau untuk poin kelebihan dan kekurangan ini menggunakan metode STAR dan ini juga hasil apa ya namanya ya? Salah satu metode sih, memang salah satu metode dan itu sangat direkomendasikan oleh LPTP itu sendiri di dalam medsosnya ya dispilkan. Dan ini juga berkat diskusi juga saya dengan beberapa worthy ya teman-teman seperti itu. Jadi jangan cuman menyebutkan poinnya saja, akan tetapi juga deskripsikan secara singkat seperti itu. Ada lagi? Baik, cukup Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, yang perlu diingat juga di dalam kolom form LPDP itu kan memang ada batasan limitasi untuk ini ya, katanya ya. Nah, teman-teman memang baiknya atau bagusnya adalah dibuatkan di Word dulu atau Google Docs. Nah, kemudian di copy paste ke websitenya LPDP supaya apa? Supaya yang teman-teman tuliskan ini tidak kepotong. Artinya ketika memang kalimatnya banyak ya, itu tidak kepotong seperti itu. Jadi supaya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan di dalam kolom form dan juga sesuai dengan batasan kata di dalam formnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya pengalaman yang membanggakan. Nah, di sini Kak Hendra ini, oh ada yang resen. Halo Kak, mau Iya, ceritain boleh nggak ya? iya boleh silahkan. Makasih Kak atas kesempatannya. Jadi kan sebenarnya yang apa yang dibaca sama LPDP itu kan satu kesatuan ya antara Iya. CV-nya, Mm-mm, esainya mm-mm, dengan ininya apa namanya tujuan tujuan belajarnya. Intinya kan kayak seperti itu gitu. iya. Nah, eh, sebenarnya itu dari pihak LPDP itu cara membacanya itu gimana sih Kak? Karena kan ada menurutku ada poin yang eh, kesimpan gitu, nggak terbuka antara CV dengan apa namanya esainya gitu. Misalnya untuk melihat konsistensi nih, apakah orang ini punya konsistensi apa enggak gitu. Nah itu cara pihak LPDP membaca hal itu, mengkoneksikan antara apa yang tertulis di CV dan di esai itu gimana Kak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Nah, ya ini juga yang eh, biasanya luput di apa diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Betul sekali. Jadi memang LPTP juga akan menilai bahwa setiap dokumen kita dari CV yang data-data itu kemudian kolom penilaian kita kemudian ada dengan esai kita itu akan dinilai. Ada nggak sih benang merahnya antara semuanya seperti itu. Jadi ibaratkan series di Netflix itu memang semuanya itu dalam rangkaian satu cerita seperti itu teman-teman. Jadi ada benang merahnya yang semuanya itu saling terkait. Nah, untuk caranya sebenarnya LPDP pastinya memiliki ini ya, seperti ada apa namanya, ada mungkin ada pedomannya lah seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman untuk strateginya memang kayak saya pengalaman pribadi ya, saya di LPDP
memiliki orientasi akan menjadi seorang akademisi ya teman-teman seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada saat saya menuliskan di dalam CV, kemudian di dalam kolom penilaian pribadi ini, saya juga menuliskan yang memang itu inline atau memiliki benang merah seperti itu. Misalkan, pada saat kolom penulisan kelebihan, saya itu menuliskan ini kelebihan senang berbagi. Kenapa? Karena dosen atau akademisi itu kan juga memiliki tuntutan atau tanggung jawab ya untuk tridharma pendidikan. Salah satunya adalah pengabdian seperti itu. Itu mengapa saya menuliskan yaitu terkait dengan senang berbagi seperti itu. Kemudian ini terkait dengan bentar saya ini lihat dulu bagian saya. Nah, growth mindset. Nah, growth mindset ini saya tuliskan juga karena kalau yang growth mindset ini saya tuliskan, benar, ini karena ini sesuai dengan visi misi LPTP, kandidat yang dicari LPTP adalah yang memiliki daya resiliensi yang tinggi seperti itu teman-teman. Jadi saya mengkontekstualkannya sesuai dengan orientasi ke depannya dan juga sesuai dengan visi misi ataupun kandidat yang dicari oleh LPTP. Nah, gimana supaya kita bisa cari, bisa tahu apa sih yang menjadi kandidat LPTP? Kita bisa melihat visi misi LPDP seperti itu, teman-teman. Nah, begitu. Jadi, untuk menuliskan kelebihan, kekurangan, dan kolom-kolom yang lainnya, itu juga memang memiliki satu kesatuan benang merahnya seperti itu. Nah, misalkan untuk bagian kekurangan, saya juga menuliskan misalkan saya memiliki kekurangan dalam public speaking. Padahal public speaking ini kan juga bagus ya atau memang dibutuhkan ketika akan menjadi akademisi seperti itu teman-teman. Nah, di situ juga saya menuliskan kalau misalkan pada saat itu saya memiliki kekurangan public speaking akan tetapi saya mengatasinya dengan mengikuti kegiatan webinar dan sebagainya karena itu akan menjadi bermanfaat ketika saya nantinya ketika menjadi seorang dosen lah seperti itu teman-teman. Nah, jadi usahakan itu memang memiliki inline atau benang merah. Nah, jadi pewawancara atau penilai nantinya itu bisa melihat, oh jelas nih, ini orang nanti arahnya adalah ingin menjadi seorang akademisi seperti itu. Dengan ditambahkan data-data ketika mungkin di CV kita menuliskan pengalaman publikasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis seperti itu, teman-teman. Kalaupun misalkan pengalaman yang lain, misalkan pengalaman yang membanggakan ya, teman-teman bisa menuliskan juga misalkan pengalaman-pengalaman Saya tugas eh, mengerjakannya pada tapi saat aku kuliah seperti itu karena tadi menonjolkan diizinin. adalah kita menjadi seorang akademisi begitu. Akan tetapi eh, pengalaman yang membanggakan ini saya juga dapatkan kemarin diskusi sama Kak Shevi gitu kan. Ini juga bisa sifatnya yang memang sangat personal dalam artian LPTP juga selain menggali terkait dengan orientasi kita ke depannya, LPTP tadi menilai sesuai enggak sih dengan calon kandidat yang memiliki daya resiliensi kepemimpinan dan juga senang kontribusi. Nah, pada saat itu Kak Shevi saya masih ingat dia cerita kalau misalkan pengalaman yang memakannya adalah ketika dia menjadi juara lomba debat dengan trial and error, artinya itu gagal sebanyak 7 kali dan kedelapannya baru baru menang seperti itu. Dan itu kata Kak Shevi itu yang sangat apa ya, sangat dilirik oleh pewawancara pada saat wawancara karena pengalaman itu sangat personal dan pengalaman itu juga menunjukkan bahwa pengalaman itu memiliki daya resiliensi atau daya bertahan, daya juang yang tinggi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab teman-teman. Mas mau nanya satu kali lagi boleh nggak? Ya, boleh silakan. Oh ya, yang kedua itu mungkin ini agak teknis ya Mas. Hmm, Sebenarnya kan ada banyak kan yang bisa kita tuangkan di esai ini gitu. hmm, Biasanya untuk menjual lagi. Nah, hmm, pertanyaannya itu apakah menjual cerita ini harus dengan hard selling gitu. Kayak kita ngomong kalau
kekurangan saya adalah ini, atau lebih baik itu dituliskan secara apa ya, secara naratif, tapi nggak langsung menunjukkan kalau ini tuh kekurangan gitu. Jadi kita nggak ngomong kelebihan saya adalah ini, tapi misal dengan cerita gitu. Nah, misal contohnya kayak dalam kompetisi ini saya mempersiapkan ini gitu. Nah, yang mau di-highlight adalah ternyata dari persiapan ini tuh memang ada hal-hal yang tidak saya perkirakan gitu. Nah, jadi hal-hal yang tidak dikirakan ini adalah bentuk kekurangan juga gitu. Apakah Hmm. ditulisnya naratif kayak gitu atau hard selling aja gitu. Bilang aja kalau langsung kurangan saya ini misal kurang well prepare. Yang pertama atau yang kedua, Kak. Itu. Terus yang kedua itu sebenarnya dalam penulisan esai itu baiknya kita menulis pointernya dulu. Jadi pointer yang inline dengan gambaran besar apa yang kita tuangkan di CV atau Hmm. sebenarnya mengalir aja gitu. Per kelebihan, per kekurangan gitu. Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus banget. Oke, untuk jawab yang pertama, ya pertanyaan yang pertama, ini mungkin tidak ada rumus baku ya teman-teman, karena ini juga pengalaman saya dan mungkin juga berbeda dengan pengalaman dari teman-teman awardee, dari teman-teman yang mungkin teman-teman sudah kenal seperti itu. Kalau saya pribadi, kebetulan saya juga senang nulis dan apa namanya, ketika membaca pun juga menulis itu kan pastinya juga membaca ya teman-teman. Nah, jadi saya adalah menggunakan sudut pandang itu pembaca. Ketika jadi ketika kita sudah menulis ya, ketika kita sudah menulis, kemudian sudut pandang kita sebagai penulis atau author, ya udah kita letakkan dulu. Nah, kemudian kita baca atau review. Nah, kalau misalkan ketika kita sudah baca, kemudian ternyata itu tidak apa ya, tidak memenuhi ekspektasi atau poinnya belum nangkep, nah itu bisa direvisi atau diedit lah seperti itu. Nah, akan tetapi saya biasanya itu memang bisa model naratif dan juga bisa mix dua-duanya. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan sudut pandangnya adalah pembaca, artinya pembaca itu sudah paham nggak sih? Misalkan yang pertama ketika di sini mencontohkan ini ya tulisannya CV-nya Mas Hendra ini kan. Saya memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, di sini sebutkan poinnya kepemimpinan seperti itu. Nah, kemudian baru dinarasikan. Dinarasikan kalau misalkan contohnya adalah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya ini juga bagus. Kenapa? Karena dibuat poin kemudian dinarasikan, deskripsikan seperti itu. Nah, begitu juga dengan saya dulu. Jadi ada poin yang memang di highlight seperti itu. Nah, kemudian mungkin dideskripsikan seperti itu. Poin yang dimaksud jiwa kepemimpinan ataupun misalkan poin misalkan overthinking atau mudah cemas yang dimaksud adalah itu bagaimana. Kadang kan memang berbeda ya dengan mungkin maksud kita kemudian ketika membaca yang dibaca oleh pembaca atau interviewer. Nah, itu kan kadang itu berbeda maksudnya. Oleh karena itu, supaya membantunya, yaitu ada poin, nah kemudian dimix dengan narasinya, model narasinya seperti itu. Nah, kalau misalkan model narasinya aja gimana? Kalau model narasinya aja, kalau misalkan teman-teman memang sudah biasa menulis yang katakanlah sistematis ya, karena kadang menulis itu juga ada yang lompat-lompat. Nah, itu juga bisa seperti itu. Akan tetapi kalau saran saya bisa gunakan poin-poin dan kemudian naratifnya seperti itu sih. Itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih ketika kita akan menulis esai dan juga berkas-berkas LPDP ini ya? Apakah dibuatkan poin-poin dulu atau mengalir? Kalau saya pribadi, saya buatkan poin-poin dulu dan apa ya kayak hitungannya kayak grand design-nya dulu seperti apa. Seperti tadi saya sudah mention, misalkan saya akan menjadi seorang akademisi. Jadi saya menggambarkan ketika saya menjadi akademisi itu apa aja sih yang menjadi bahan saya, apa aja sih yang perlu saya pelajari seperti itu. Nah, kemudian saya breakdown. Saya breakdown kelebihannya, kekurangan dari saya yang inline dengan akademisi itu apa, atau inline dengan visi misi dan karakter atau kandidat yang diminta atau dicari oleh LPDP. Seperti itu sih supaya lebih enak.
Jadi itu sebagai guideline aja. Kalau misalkan kita ngalir, kadang-kadang ya udah kita cuma sebatas nulis, akan tetapi ternyata mungkin tidak sesuai atau tidak inline dengan LPDP seperti itu, atau dengan orientasi kita. Itu mungkin bisa menjawab dari saya. Gimana, ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya di bagian pengalaman yang akan. Oke, di sini dari Kak Hendra, dia menceritakan kalau pada bulan Februari 2023 ada banjir, kemudian oke, pada saat itu banjirnya terdampak banjir sebesar 147 hektar. Kemudian akan panen, padahal akan panen. Saya sebagai seorang penyuluh pertanian di desa harus mampu bekerja cekatan. Ini typo, cetakan, tapi maksudnya mungkin cekatan ya. Yang saya lakukan adalah mencari info terkait bantuan benih padi dari pemerintah dan bertanya tentang cara membuat usulan bantuan benih padi. Pertanyaan saya yang saya sampaikan mendapat tanggapan yang baik dari dinas. Kemudian lalu saya perintahkan oleh pihak dinas untuk membuat proposal. Selanjutnya perintah tersebut saya kerjakan dengan sebaik mungkin dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Kurang lebih 1,5 bulan kami menunggu hasil dari usulan. Akhirnya petani mendapatkan bantuan benih padi dari program pemerintah. Yang membuat saya bangga adalah ketika petani mengucapkan terima kasih dan tersenyum. Bahagia itu adalah pengalaman yang membanggakan bagi diri saya pribadi. Nah, di sini poin yang bisa kita pelajari adalah di sini sudah bagus dari poin yang disampaikan oleh Kak Hendra ini menggunakan metode STAR. Kenapa? Karena ada tadi ya situasinya itu ketika situasi banjir, kemudian dia mendapatkan tugas atau tasnya, kemudian dia melakukan aksi yaitu membuat proposal seperti itu dan ada hasilnya, resultnya, yaitu dia mendapatkan ini apa namanya bantuan benih, kemudian masyarakat atau petani itu mengucapkan terima kasih dan tersenyum artinya apa namanya yang dilakukan oleh Kak Hendra ini mendapatkan ini ya respon baik dari pemerintah dan juga dari petani seperti itu. Nah, jadi poin yang saya highlight di sini adalah sesuai dengan metode STAR tadi, dan yang kedua adalah sesuai dengan mungkin visi misi atau kandidat yang dicari oleh LPDP, yaitu kandidat yang memiliki daya juang dan juga cekatan, kemudian apa namanya eh, memiliki kontribusi terhadap sosial seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaankah untuk poin yang ini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, di sini sebenarnya masih menggunakan metode STAR. Nah, di sini juga Kak Hendra ini sudah sesuai, yaitu dia menceritakan pada saat gagal mendapatkan eh, kuliah pada jalur SNMPTN. Nah, kemudian dari kegagalan tersebut dia juga ada hasil evaluasinya. Ada evaluasi kemudian hasilnya itu dia akhirnya lolos jalur PMDKPN seperti itu, teman-teman. Jadi masih menggunakan metode STAR seperti itu. Pengalaman membanggakan sebenarnya juga hampir sama metodenya dengan kekurangan ya. Jadi dari kekurangan atau pengalaman yang kurang memuaskan tersebut, kita melakukan self reflection, kita melakukan evaluasi diri dan kemudian apa sih yang sudah kita lakukan untuk mengatasi kekurangan ataupun hal yang kurang membanggakan tersebut untuk diatasi di kemudian hari seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut.
Oke, untuk poin apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri? Nah, pada saat beasiswa LPDP Batch 2 ini Kak Hendra menuliskan kalau ini pengalaman yang diajarkan pada diri sendiri ya. Jadi poin yang di-highlight adalah ini lebih kepada lesson learned ya. Jadi kayak kita berangkat dari kegagalan-kegagalan atau mungkin cerita-cerita yang sudah kita alami, kita pilih nih teman-teman yang bisa kita apa ya ceritakan kepada pihak LPDP ya, kalau ini pengalaman yang atau pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya lah seperti itu. Nah, di sini si Kak Hendra ini bagus ya karena dia juga ada rasa kayak saya sangat bersyukur karena mendapatkan skor TOEFL ITP di atas 500 merupakan salah satu impian saya mengajarkan pada diri saya bahwa mencapai cita-cita tidak mudah dan memerlukan kerja keras. Artinya Kak Hendra ini meng-highlight bahwa ada poin-poin yang dia dapatkan, dia dapat hikmah dari pengalaman kegagalan sebelumnya, cerita sebelumnya seperti itu, yaitu kerja keras, kesabaran, dan kemampuan untuk berkembang seperti itu. Nah, di sini penting ya teman-teman, karena tadi ya, ini sifatnya lebih kepada hikmah. Jadi apa sih poin yang kita pelajari dari kejadian yang sudah kita lalui lah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar atau bekerja. Nah, di sini juga Kak Hendra ini sudah cukup bagus karena dari poin yang sudah disampaikan, dia ada poin untuk evaluasi dan antisipasi untuk kedepannya. Yaitu pada saat dia bekerja, melakukan kesalahan membuat laporan bulanan penyuluhan pertanian. Saya berusaha melakukannya tanpa bertanya kepada beliau. Dan semaksimal mungkin saya menyelesaikan kebingungan di tengah jalan melalui sumber data yang saya miliki yang sebenarnya terbatas. Akhirnya laporan yang saya buat tidak sesuai harapan atasan. Nah, jadi adalah pengalaman yang kesalahan yaitu tidak bertanya ya teman-teman. Dan akhirnya adalah eh, laporannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, tetapi di sini Kak Hendra juga menyebutkan kalau pengalaman tersebut saya belajar bahwa bertanya bukanlah hal yang memalukan tetapi bersikap seolah mengetahuilah yang sebaiknya dihindari. Sejak saat itu, saya berusaha meminta penjelasan sebelum mengerjakan sesuatu tugas sampai benar-benar paham dan tidak ragu lagi dalam bertanya seperti itu. Jadi, ini masih agak mirip dengan poin kekurangan dan juga poin yang ini apa hal terakhir yang bisa diajarkan pada diri sendiri. Ada hal-hal atau kejadian yang dulu kita lakukan, kemudian kita melakukan refleksi, kemudian evaluasi, dan kita mengatasi solusi seperti itu dengan solusinya. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut. Mas Aji mau tanya lagi Ya. terkait ini. Aku masih bingung tentang yang tadi tuh loh, apa namanya tidak membanggakan Mm-mm. sama yang belajar dari kesalahan. Karena menurutku dua hal itu mirip gitu. Mm-mm. Miripnya adalah di bagian ekspektasi gitu. Nah, jadi kan Mm-mm. misalnya orang tuh untuk menjelaskan ini sama-sama menyusun ini ya kan ekspektasinya apa, terus yang terjadi realitanya seperti apa. Itu kan sama-sama mendeskripsikan ketimpangan antara ekspektasi dan realita gitu. Nah, yang Yap. membedakan itu gimana Mas antara keduanya ini? Terus juga ekspektasi tadi itu apakah yang terukur dari kita atau yang kurang membanggakan tapi dari perspektif orang lain misalnya kayak dari dosen atau apa itu kan juga bisa merefleksikan pengalaman yang kurang membanggakan gitu. Misalnya di target pelatih harus menang apa ternyata nggak menang itu kan juga bisa jadi pengalaman kurang membanggakan gitu. Apakah itu yang dimaksud dari POV-nya orang lain atau dari POV-nya kita gitu. Terima kasih. Oke, oke, oke. Siap. Thank you. Untuk pertanyaan yang pertama bisa diulang.
agak sedikit Ini roaming Mas, tadi. antara pengalaman yang kurang membanggakan sama Hmm, pengalaman melakukan kesalahan itu, senangkapku itu mirip gitu. Dia sama-sama menjelaskan tentang ketimpangan antara ekspektasi yang diset dengan realita yang terjadi gitu. oke. Nah, jadi menuliskannya itu gimana untuk membedakan aspek kurang membanggakan sama aspek kesalahan, karena di perspektifku juga melakukan kesalahan itu juga bagian dari yang pengalaman kurang membanggakan gitu, karena kita melakukan kesalahan. Nah itu sih. Oke, oke, menarik ya. Ini juga jadi saya ikut mikir juga nih, mikir keras. Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya poin yang akan apa ya digali oleh pihak LPDP di bagian pengalaman yang kurang membanggakan, kemudian kesalahan-kesalahan. Nah, kalau poin yang kesalahan ini ya, poin yang kesalahan ini ya, eh, yang saya dapatkan gambarannya adalah bahwa kita itu akan dinilai bahwa kita itu bisa menilai diri kita sendiri nggak sih? Kita bisa objektif dengan kesalahan kita. Kan kadang ada orang yang misalkan kita bisa melakukan kesalahan, akan tetapi dia lupa kalau misalkan mungkin itu bukan kesalahannya atau dia itu nggak aware atau dia itu nggak sadar kalau misalkan itu kesalahannya dia seperti itu. Nah, jadi poin utamanya yang diminta oleh LPTP adalah kita itu memang sadar bahwa kita itu ya punya kekurangan, punya kesalahan ya yang pernah kita lakukan lah seperti itu. Nah, itu makanya pertanyaan ini muncul. Nah, kemudian dikontekstualkan dengan mungkin pengalaman kita yang tadi ya, yang mungkin adanya ekspektasi kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau dari sini saya juga eh, menerka bahwa yang diminta oleh LPTP di sini adalah yang mungkin bentuknya itu konkret ya. Jadi dalam artian ada pengalaman yang eh, bisa bentuknya konkret adalah kayak pengalaman-pengalaman tadi ya, pekerja dalam belajar seperti itu. Mungkin yang sifatnya lebih kepada profesionalisme lah seperti itu. Maksud saya bukan konkret tapi lebih kepada bentuk yang profesionalisme. Kenapa? Karena di sini juga akan dinilai kalau misalkan kita di dalam pekerjaan ataupun di dalam belajar ya, kita akan dinilai misalkan kita bisa nggak sih meminta maaf dengan rekan kerja ataupun misalkan kita bisa nggak sih minta maaf dengan teman-teman yang kuliah atau dosen dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada poin yang akan dinilai dari LPDP terkait dengan hal tersebut. Bagaimana kita interaksinya dengan kesalahan dan profesionalisme kita seperti itu. Nah, berbeda dengan pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, pengalaman yang kurang membanggakan ini lebih kepada pengalaman yang secara general seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang bukan hanya di mungkin pekerjaan, ini juga bisa pengalaman kurang memakan di keluarga ataupun di lingkungan. Misalkan pernah mendapatkan pembulian seperti itu. Nah, itu juga bisa apa namanya teman-teman tuliskan karena ini juga bukan yang ranahnya profesional seperti itu, tapi lebih kepada pengalaman pribadi kita, personal kita seperti itu. Itu. Jadi sifatnya untuk yang pengalaman yang kurang memakan ini lebih kepada general lah seperti itu. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua bisa diulangi. Oh iya Halo. Mas, ini Ya. sorry tadi baru Hmm. merecall ingatan. Ini terkait dia membanggakan itu apakah dari Hmm. perspektifnya kita atau Hmm. dari orang lain gitu. Nah, yang Oke, mau apa ya, yang mau mereka gali itu dari mananya gitu. oke, oke. Oke, thank you. Sebenarnya kalau pengalaman yang membanggakan tadi, aku menerkannya adalah
ini bisa dari dua perspektif ya, perspektifnya saya kita pribadi atau orang lain. Akan tetapi ketika menuliskannya itu perspektifnya adalah perspektifnya kita, maksud nggak? Jadi kayak misalkan nih, kadang kan kita misalkan kita tadi ya pernah ikut lomba, kemudian yang membanggakan ternyata adalah dari dosen. Oh, misalkan ini pengalaman yang kamu banggakan loh ini. Nah, kadang kita juga nggak aware kan atau nggak ngeh kalau itu pengalaman yang mungkin membanggakan bagi apa namanya bagi kita gitu kan. Nah, jadi sifatnya adalah mungkin dari orang lain, perspektif orang lainnya adalah untuk apa ya aware dengan diri kita pribadi. Makanya dulu Kak Sevi itu ajaklah kita ngobrol dengan teman, konsultasi ataupun sharing-sharing. Barangkali ada beberapa pengalaman atau cerita-cerita yang kita itu kurang aware dengan diri kita pribadi, tetapi teman-teman kita itu aware atau ingat dengan pengalaman tersebut. Nah, kemudian dari mungkin dari cerita misalkan tadi dosen, ternyata ini pengalaman yang mungkin membanggakan lah buatku. Nah, balik lagi ke kamu bisa terima nggak kalau itu pengalaman membanggakanmu seperti itu. Nah, kalau misalkan bisa terima, nanti kamu bisa tuliskan dengan sudut pandang perspektifmu seperti itu. Jadi jangan menggunakan perspektifnya dosen seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak, menurutmu itu bukan pengalaman yang membanggakan bagimu, ya udah kamu nggak usah tulis seperti itu. Sebenarnya kalau in general adalah pengalaman yang sifatnya adalah personal banget sih seperti itu. Jadi pengalaman yang akan lebih tertarik si wawancara itu akan mengulik ketika itu pengalaman yang sangat personal. Artinya apa? Artinya si wawancara itu akan kenal dengan kita dan biasanya itu akan lebih teringat dengan kita karena cerita-cerita yang sifatnya personal seperti itu. Dalam artian bukan yang cerita-cerita ini ya, ya semuanya personal gitu kan, cuman bukan cerita yang sifatnya itu mainstream ya, seperti itu kayak tadi aku mencontohkan Kak Shevi dia 7 kali lomba gagal, kemudian ke-8 baru menang seperti itu. Nah, itu yang sangat diingat oleh interviewer seperti itu. Itu apakah bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut. Apakah Anda pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup tugas yang Anda seharusnya? Nah, jelaskan. Nah, di sini gambaran saya mengenai pertanyaan ini adalah LPDP ini akan menilai kandidatnya adalah kandidat yang juga memiliki ini ya, apa namanya, kepedulian yang tinggi dengan lingkungan atau sekitarnya. Kenapa? Karena poinnya adalah kalau misalkan di luar job desk-nya masih mau mengerjakan atau enggak, kan seperti itu. Kalau misalkan kita bekerja kan seperti itu. Nah, makanya, kalau saya pribadi ketika pada saat proses pendaftaran beasiswa itu, saya menuliskan pengalaman atau tugas yang itu relevan dengan poin-poin LPDP terkait dengan kontribusi sosial seperti itu. Pada saat itu, saya menuliskan pengalaman ketika KKN sih seperti itu, yaitu mengajar eh, anak-anak kecil di desa seperti itu. Walaupun saya bukan dari basicnya pendidikan seperti itu. Nah, kenapa saya menuliskannya itu? Karena ya tadi LPDP mencari kandidat yang juga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap sosial. Makanya saya menuliskan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman nih bisa melakukan dengan kegiatan relawan ataupun kegiatan-kegiatan volunteer seperti itu. Nah, kenapa ini juga penting? Karena ketika nantinya diwawancara juga akan ditanya, misalkan teman-teman ketika S2 itu akan kuliah-kuliah aja, kuliah pulang atau kupu-kupu ya, mahasiswa kupu-kupu atau mengikuti kegiatan yang lain. Nah, biasanya juga akan ditanya kalau misalkan saya nantinya mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau misalkan yang cuman kuliah pulang, nah itu apa ya akan sangat mungkin eh, diulik-ulik banget lah sama pihak LPDP karena mereka mencari kandidat yang memang memiliki kontribusi sosial yang tinggi seperti itu, teman-teman. Nah, balik ke CV-nya Kak Hendra ya, poinnya Kak Hendra.
Nah, di sini juga sudah bagus. Jadi ada situasi kondisi, dia menggunakan media star juga. Hmm. Cerita kami pun mengalami kebingungan dan Iya, mencari iya, solusi agar pelatihan berjalan dengan lancar dan tidak mengecewakan petani yang iya, hadir. iya, Sehingga iya, solusi yang enggak. diambil adalah saya ditunjuk oleh atasan untuk menggantikan narasumber. Nah, di sini juga bagus ya teman-teman. Jadi menarasikan kalau misalkan Kak Hendra ini tiba-tiba ditunjuk. Nah, ini ada eh, sikap yang sigap ya dengan situasi kondisi dalam daya resiliensi dan juga adaptif seperti itu. Nah, kemudian di sini bagus juga. Sebelum pelatihan dilaksanakan, saya menyempatkan waktu untuk belajar dan mengulang kembali materi meskipun diawali dengan perasaan gugup. Saya dapat menyampaikan pelatihan dengan baik dan membuat petani antusias dalam bertanya sehingga pelatihan pun dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Nah, ini result atau hasil dari situasi dan aksi yang dilakukan oleh Kak Hendra ini. Ini sudah bagus. Nah, mungkin selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan satu hal yang membedakan Anda dengan peserta lainnya. Nah, ini juga biasanya ditanyakan ketika interview kerja nih teman-teman. Kalau misalkan pernah melakukan interview ya, apa sih misalkan ya, bedanya kamu dengan kandidat yang lain ataupun dengan calon yang lain itu apa? Seperti itu. Nah, secara umum sebenarnya tidak ada ketentuan baku ya karena apa namanya beberapa diskusi saya dengan beberapa teman awardee juga memiliki versinya masing-masing teman-teman. Nah, akan tetapi mungkin kalau saya pribadi adalah eh, inline-kan atau selaraskan dengan kepribadian kita atau karakter kita, kemudian orientasi kita, kemudian dengan visi misi LPDP seperti itu. Jadi apa namanya itu yang bisa menjadi pembeda kita dengan orang lain. Hitungannya kita juga kayak personal branding nih. Kalau misalkan saya punya ini loh, saya pertama saya punya karakter ini, kemudian kedua saya selaras dengan visi misi LPTP, dan yang ketiga saya orientasinya adalah ini apa namanya misalkan menjadi dosen seperti itu dan akan berkontribusi di bagian ini. Nah, jadi poin-poin tersebut yang biasa saya lakukan atau yang ketika saya lakukan ketika proses LPTP ya seperti itu teman-teman. Walaupun memang tidak ada ketentuan baku seperti itu karena beberapa teman saya yang menuliskan kalau misalkan dia saya seorang YouTuber kemudian eh, YouTube konten saya adalah terkait dengan matematika, untuk literasi digital terkait dengan numerik dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata lolos teman-teman. Jadi memang apa namanya tidak ada ketentuan baku, cuman kalau dari saya pribadi tadi selaraskan dengan poin-poin LPTP, selaraskan dengan karakter kita yang mau kita tonjolkan, rencana kontribusi seperti itu sih. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan CV-nya Kak Hendra ya, yang poin penilaian pribadi. Silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja. Kak, yang bagian tugas di luar lingkup itu Kak, izin tanya Kak, kalau itu kan Ya, Kak bilangnya saya membutuhkan yang mendidik. Saya bukan dari background pendidikan. Eh, Mana kalau yang di itu saya itu pekerjaan, tapi bukan yang tapi dibayar sih. Sebenarnya kan itu bukan hitungan bukan apa ya bukan bukan sesuatu yang kontribusi untuk masyarakat. Terima kasih. ya. Oke, itu juga nggak apa-apa Kak Nova ya, Mas Nova ya. Jadi eh, bukan yang untuk kontribusi masyarakat, akan tetapi mungkin apa namanya sesuai dengan pekerjaan kita gitu kan ya. Eh, nah, jadi mungkin kontribusinya adalah kontribusi untuk lingkungan kerja kita atau instansi kita. Nah, itu juga nggak apa-apa. Kenapa?
karena bentuk kontribusi itu kan sangat berbagai macam ya. Kalau misalkan kita mau menargetkannya masyarakat, ya itu artinya bisa sesuaikan dengan masyarakat. Akan tetapi kalau misalkan kita kontribusinya dengan lingkungan kerja kita, itu juga bagus karena itu akan lebih berdampak atau artinya adalah lebih ya memang berefek langsung dengan itu seperti itu. Jadi memang nggak masalah selama itu tadi ya ada poin-poin yang memang perlu kita tonjolkan kayak mengapa saya menjelaskan kalau misalkan menyampaikan kalau misalkan saya bukan background pendidikan kemudian saya eh, mengajar anak-anak seperti itu karena supaya aku menyampaikan meng-highlight bahwa saya ini memiliki ketertarikan dan saya ini senang berbagi dengan dan isu-isu pendidikan lah seperti itu dan itu juga selaras dengan apa namanya kandidat yang dicari oleh LPTP seperti itu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak meng-highlight ya diupayakan sih meng-highlight ya seperti itu. Jadi misalkan dijelaskan nih kalau misalkan saya aslinya job desk-nya ini, akan tetapi saya mendapatkan job desk yang seperti ini. Misalnya saya mendapatkan job desk yang A lah, kemudian aslinya adalah job desk saya B seperti itu. Nah, perlu di-highlight supaya tahu atau jelas lah. Si pembaca atau interview juga nantinya akan lebih enak membacanya kalau oh ternyata tugas yang aslinya sama yang tugas di luar ruang lingkupnya adalah seperti ini sih. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya Mas, sangat menjawab. Makasih ya. Oke, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada lagi? Halo Mas, mau nanya lagi. Eh, tapi ini terkait profesi sih. Apakah sebenarnya yang dicari LPDP itu mayoritas yang S2 atau S3-nya itu jadi dosen gitu? Misalnya kalau S3 itu berarti yang basic profesinya mereka itu memang dosen gitu, ataupun peneliti. Nah, pokoknya yang berurusan langsung dengan akademik gitu. Apakah memang mayoritas yang mereka cari itu orang seperti itu, atau sebenarnya mereka itu mencari orang yang punya komitmen tinggi di riset gitu. Meskipun penggunaannya itu nggak selalu di dunia akademik, karena kan kita tahu juga korporasi hari ini tuh nyari orang R&D dari yang S2 gitu, orang-orang S2 atau orang-orang yang punya uh, skill set riset gitu. Nah, sebenarnya yang dicari LPDP itu yang ke risetnya atau yang memang mau dosen gitu. Oke, terima kasih pertanyaan yang menarik ya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, sejatinya adalah saya dengan tegas ya mungkin dengan lantang juga, LPTP itu tidak mencari kandidat yang tujuannya adalah akademisi saja atau dosen saja atau peneliti saja. Kenapa? Karena LPTP itu juga ada jalur entrepreneurship, ada jalur yang dokter ya seperti itu. Jadi apa namanya tidak mencari kandidat yang orientasinya ada akademisi atau dosen saja. Nah, bisa juga praktisi, bisa juga yang lainnya. Apa namanya kayak KCV kemarin itu dia bilang kalau ketika dia pertama kali gagal adalah dia akademisi. Padahal dia akademisi, tapi percobaan pertama itu gagal. Akan tetapi ketika percobaan kedua LPDP dia berhasil ketika dia menuliskannya untuk kontribusinya ada sebagai praktisi ya seperti itu. Nah, nah itu bisa ada apa namanya based on experience ya. Jadi nggak melulu LPTP itu mencari kandidat yang sifatnya akademis seperti itu. Nah, akan tetapi memang di dalam LPTP ini Nggak boleh. tidak lepas dengan hal-hal yang sifatnya akademis. Kenapa? Karena adalah ini beasiswa S2 ya atau pendidikan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tesis, topik tesis, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seputar dunia perkuliahan ataupun dengan riset, ya pastinya akan ditanyakan seperti itu. Dan buktinya adalah dengan komposisi tiga interviewer atau wawancara ya, ada bagian psikolog, praktisi, dan juga akademisi seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ini juga ya teman-teman, tapi ini agak strategi sih. Jadi pengalaman teman saya juga dulu ketika dia 2 kali daftar LPDP. Yang pertama dia bentuk
kontribusinya itu tidak jelas. Misalkan dia akan menjadi apa namanya menciptakan apa ya, membangun membangun daerah ya seperti itu. Ya bentuk kontribusinya adalah ingin membangun daerah, tetapi itu sangat abstrak, dinilai oleh LPDP itu sangat abstrak, yaitu membangun daerah dengan cara apa, dengan profesi apa, seperti itu. Nah, akhirnya dia itu gagal seperti itu. Tetapi ketika dia kemudian percobaan kedua, dia menuliskan dia membangun daerah dengan apa? Dengan melalui pendidikan. Dengan pendidikan itu profesinya apa? Yaitu profesinya dosen seperti itu. Nah, itu lebih konkretnya. Jadi akhirnya percobaan kedua dia akhirnya lolos seperti itu. Nah, itu juga jadi cerita nih teman-teman. Poinnya memang profesi atau bentuk kontribusi itu konkret ya. Ya, tadi bentuk profesinya itu apa nanti? Bisa praktisi atau akademisi atau dokter yang udah dokter, kemudian atau menjadi wirausaha. Nah, itu jadi konkretnya itu nanti apa kontribusimu membangunnya, membangun daerah misalkan dengan apa, dengan profesimu, kemudian langkah-langkahmu itu nanti apa, seperti itu sih. Baik, Mas. Terima kasih tanggapannya. Oke, tidak terasa ternyata sudah jam 9 teman-teman, sudah 1 jam kita lewat. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya Kak mau Ya, meneruskan. silakan. Nah, maaf Kak, ini berarti kalau misalkan kita pengen jadi dosen Hmm. di essay kita, di penilaian diri kita itu harus ada penguat yang bikin kita meyakinkan panelis agar jadi dosen juga ya Kak ya? Apa boleh Ya, nggak Kak kalau nggak linear gitu Kak? Ada yang itu personal banget tapi nggak ada nyambung-nyambungnya, nyambungnya dikit gitu Kak. Apa sebaiknya diganti aja kalau gitu kayak? eh, yang personal banget, misalkan apa? Kalau boleh tahu. Seperti apa? Kayak gini Kak. Kayak sebenarnya tuh kayak ini Kak, pernah melakukan tugas di luar lingkup, tapi itu Hmm. nggak ada kaitannya sama dosen. Jadi itu saya waktu PKL pernah ditugaskan di salah satu travel, Hmm. itu kan travel itu khusus jurusan bahasa dan sastra PK, tapi di Hmm. sana saya ditugaskan untuk menganalisis kurs, grafik, terus mendata haji, itu kan bertentangan. Apakah itu masih bisa Kak? Oke, Tergantung pertanyaan lagi ya. iya betul. Kalau dari cerita kamu tadi, menurutku masih nggak masalah. Kenapa? Karena di situ juga kamu nanti bisa di-hire kalau misalkan saya ini orang-orang seorang yang pembelajar. Artinya apa? Walaupun di luar eh, mungkin apa namanya tadi ya studi saya, kemudian saya belajar dengan Excel ataupun dengan data-data atau yang lainnya lah seperti itu. Jadi kamu bisa nanti tonjolkan yang seperti itu sih, seperti itu. Jadi memang nggak serta-merta kalau misalkan harus semua inline, tetapi ada poin-poin yang mungkin relevan dengan kandidat yang dicari oleh LPDP. Seperti tadi saya juga mencontohkan kalau misalkan saya memiliki apa namanya pengalaman KKN ya, itu kan sebenarnya juga nggak relevan dengan dosen, walaupun mungkin pengabdian, cuman di sisi lain aku menggambarkan adalah bahwa saya ini juga senang berbagi loh seperti itu. Itu bentuk kontribusi saya dengan masyarakat dan itu aku kontekstualin dengan kandidat yang dicari oleh LPDP dengan visi misi LPDP seperti itu sih. Oh, oh iya, oke oke Kak. Masuk Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, silakan yang lain. Ada Kak Izin Anggar. Kak? Oh ya, silakan. Ya, ya selamat malam Mas. Ya, Yang malam. ya izin saya Angga. Saya berencana ini Mas mengambil untuk yang targeted PNS. Nah kebetulan Hmm. untuk di bagian draft CV saya sekarang, Hmm. saya masih agak bingung di bagian yang terakhir ini hal yang membedakan dengan peserta lain. Nah pertanyaan saya Mas, apakah bisa saya mengangkat pembeda ini berupa inovasi yang saya angkat di bagian penutup isai saya gitu? Itu yang pertama. Jadi terkait pembedanya ini apakah bisa nggak sih eh, apa namanya inovasi atau rencana saya nanti di instansi saya tuh berbeda nih dengan program yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu bisa saya angkat di sini, apakah
hal itu bisa saya tambahkan lagi dengan keunikan karakter yang saya miliki yang bisa menunjang inovasi itu gitu. Atau cukup di inovasi tadi aja gitu, Mas. Karena saya pengen menambahkan yang keunikan karakter ini, tapi takutnya nanti apakah oversharing atau terlalu banyak yang disampaikan di bagian hal pembeda ini. Ya, dua hal itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Angga ya. Pertanyaan yang menarik juga terkait dengan poin ini. Jadi kalau misalkan kita menuliskan inovasi atau mungkin ide kita, gagasan kita ya Mas, terkait dengan apa yang akan kita mungkin teliti atau mungkin kita eksekusi lah ya. Kemudian bisa nggak sih? Nah itu bisa kalau saya pribadi pengalaman saya dan juga diskusi dengan teman-teman awardee itu bisa banget. Kenapa? Karena selain dengan mungkin karakter kita, itu juga apa sih yang gagasan kita atau solusi kita. Ide itu kan juga salah satu solusi ya teman-teman. Mungkin dari berbagai permasalahan yang ada, mungkin dari instansi teman-teman ketika di ASN, ya di instansi ASN gitu kan. Nah, kemudian teman-teman itu punya ide atau gagasan yang itu merupakan inovasi. Nah, itu juga bisa menjadi pembeda teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan dikontekstualkan dengan karakter-karakter kita nih, ataupun mungkin sifat-sifat yang personal dengan kita. Nah, itu juga nggak masalah seperti itu, karena saya juga seperti itu. Eh, Bahkan saya menuliskan juga menambahkan kayak tokoh favorit gitu kan, atau mungkin bukan tokoh favorit ya, mungkin kayak role model lah, bahasanya role model. Kalau tokoh favorit mungkin lebih kepada entertain lah ya. Nah, contohnya saya pada saat itu adalah saya menuliskan kalau misalkan membeda saya adalah saya memiliki karakter apa namanya senang berkontribusi, senang berbagi dan concern dengan isu-isu kelompok minoritas. Nah, yang mana saya sangat belajar dengan salah satu cendekiawan Indonesia yaitu Gus Dur, di mana beliau apa namanya sangat concern dengan kelompok minoritas. Pada saat itu memang saya menuliskan kalau saya itu eh, solusi yang saya tawarkan atau saya ini adalah ingin membuat sebuah apa namanya lembaga riset ya untuk kelompok minoritas yang ada di Indonesia itu penganut kepercayaan seperti itu. Nah, karena concern saya di bidang hak asasi manusia seperti itu. Nah, jadi juga nggak masalah teman-teman. Kalau misalkan kita mengkontekstualkan dengan apa namanya karakter kita, kemudian dengan tokoh kita, kemudian dengan apa namanya mungkin ide-ide kita itu nggak masalah sih seperti itu. Oke, Oke, oke. Makasih banyak, Mas. ya sama-sama. Silakan yang lain. Yang resen ini ada 58574. Ini siapa? Baik, makasih Kak kesempatannya. Untuk Mas Aji, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya saya ini pendaftar di batch sebelumnya namun belum berhasil. Nah, salah satu yang dicecer kemarin itu di bagian kekurangan. Hmm. Nah, mungkin saya mau minta apa ya? Mungkin mau sharing dari Mas Haji kekurangan yang kemarin dicantumkan seperti apa dan bagaimana pemaparannya. Terus yang kedua, ada kolom tambahan di periode ini yaitu ada rencana kontribusi di setelah esai. Mungkin ada masukan untuk kolom baru ini dari Mas Haji. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Mas siapa ini? Kalau boleh tahu. Mas Iwan Mas. Oh, Mas Iwan. Oke, Mas Iwan. Oke, saya coba share dulu kolom saya pada saat itu. Oke. Bagian kekurangannya, kelemahan. Nah, eh, ada dua poin yang saya sampaikan di sini. Pertama, saya memiliki kekurangan dalam hal penguasaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Saya menyadari bahwa kekurangan tersebut saya menjadi hambatan saya, maka dari itu saya belajar bahasa Inggris lebih intens lagi melalui webinar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kekurangan saya adalah mudah cemas. Saya mudah cemas ketika menemui sesuatu yang tidak ada komunikasi yang efektif. Hal ini terjadi ketika tidak ada kabar atau informasi dari seorang ketika ada sesuatu yang penting.
Nah, di sini saya sadari ini tidak menggunakan metode STAR ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya akan menuliskan hasil atau resultnya, itu kolomnya tidak cukup. Nah, nggak tahu sih kalau yang sekarang ini katanya udah ditambahkan atau enggak, karena aslinya draft saya ini menuliskan adanya result atau hasil dari kekurangan ini, dari apa namanya, dari hasil apa namanya hikmah atau solusi yang sudah saya tawarkan di dalam kekurangan saya. Tetapi karena pada saat itu kolomnya tidak memenuhi dan saya dicercaranya ketika ini sih, ketika pertanyaan wawancara sih seperti itu. Nah, balik ke poinnya adalah di sini saya menjelaskan kalau misalkan saya punya kekurangan dan kemudian saya sadar seperti itu. Kemudian dari kesadaran itu saya melakukan solusi atau aksi dari kesalahan saya tersebut atau kekurangan saya tersebut seperti itu teman-teman. Nah, begitu juga dengan kekurangan saya yang mudah cemas. Nah, di sini kan saya mudah cemas ketika menunggu sesuatu atau tidak adanya komunikasi yang efektif. Jadi kenapa saya menuliskan seperti ini? Karena supaya si pewawancara atau pembaca itu tahu bahwa mudah cemasnya di sini adalah mudah cemas karena ada situasi yang tertentu seperti itu, teman-teman. Jadi tidak serta-merta saya mudah cemas ketika ini apa namanya menunggu apa namanya menunggu eh, ya mungkin situasi yang agak remeh-temeh lah seperti itu. Tetapi di sini saya membatasinya, saya mendeskripsikan kalau saya mudah cemas ketika ada sesuatu yang tidak ada komunikasi yang efektif seperti itu. Misalkan pada saat itu saya ditanya, misalkan ketika harus mengambil keputusan yang cepat atau tepat ketika di dalam sebuah tim ya. Nah, di situ kan kita biasanya oh gimana nih? Kita kan kita bingung itu kan seperti itu. Nah, kemudian saya juga memberikan deskripsi lagi. Hal ini terjadi ketika tidak ada kabar atau informasi, ketika ada sesuatu yang penting seperti itu, teman-teman. Jadi, apa ya? Deskripsi ini juga tadi ya membantu mendeskripsikan mudah cemasnya itu ketika apa, situasinya itu bagaimana. Nah, itu mungkin dari saya, Mas Iwan ya. Mungkin kalau Mas Iwan mau bercerita dulu itu dicecarnya kekurangannya seperti apa, seperti itu sih. Mungkin bisa sharing lah, seperti itu sih. Oh iya. Dulu saya masukinnya itu salah satunya yang dicecer soal sifat pemalu. Terus saya jabarkannya kalau hal itu dapat saya atasi dengan senantiasa berlatih di depan umum untuk mengurangi mengatasi sifat saya ini. Namun psikolognya bilang, nah itu sebenarnya sih bukan pemalu ya, namun mungkin sifat yang lain. Nah di situ mungkin eh, nembaknya di situ pas wawancaranya. Oke, oke, oke. Tapi cuman seperti itu kah atau ada apa ya namanya ya? Dijelaskan yang lain misalkan kenapa sih itu poin yang menurut Mas Iwan itu menjadi poin yang kurang lah atau minus lah di bagian wawancara. Eh, mungkin karena saya mungkin karena poin pemalunya mungkin menurut psikolognya kurang relevan dengan eh, deskripsi yang saya masukkan. Jadi saya bilangnya pemalu, namun saya bilangnya saya terus berlatih untuk mengatasinya saya terus berlatih dengan cara tampil di depan umum untuk mengurangi sifat pemalu saya, untuk mengatasi sifat pemalu saya ini mungkin agak kurang relevan menurut dia. Tapi nggak tahu sih itu yang saya tangkap sih. Cuma mungkin Oke, oke, oke. persepsinya yang lain atau bagaimana. Iya mungkin bisa ini tadi ya Mas. Mungkin saya juga mudah cemas. Nah mudah cemasnya itu ketika apa, situasinya seperti apa gitu-gitu kan. Mungkin Mas Iwan misalkan pemalu ketika situasi yang seperti apa. Mungkin bisa dideskripsikan dulu baru nanti kemudian langsung solusi kan tadi Mas Iwan bilang kalau saya berlatih untuk ini. Nah tapi mungkin ada part yang hilang lah seperti itu sehingga menjadikan pewawancara itu ya tidak menangkap apa yang ingin disampaikan oleh Mas Iwan seperti itu. Oh ya, saya ingatnya sih itu pada saat itu wawancaranya langsung minta bukti konkret di dunia kerja.
terus Hmm, hambatan yang saya alami karena sifat ini, terus bagaimana cara saya mengatasinya, gitu sih. Dia minta nah bukti ya. konkret Mm-mm. bagaimana saat di dunia kerja, salah satu contohnya gimana, gitu. Nah, di situ Ya ya mungkin ya saya ya ya bisa ya. memaparkan atau mungkin dia dia sih nangkapnya ini mungkin lebih ke ini ya, kurang percaya diri mungkin, bukan pemalu, dan itu hal yang berbeda menurut dia. Iya, bisa bisa jadi seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ya, Mas. Ya, pemalu Sangat dan kurang tricky percaya gitu diri ya. mungkin garisnya beda tipis ya. Jadi mungkin saya juga salah nangkap soal pemalu dan kurang percaya diri bagaimana perbedaannya. Iya, betul. Jadi memang sangat tricky. Oleh karena itu memang apa ya? Ya perlu kita baca ulang atau bahkan kita minta review ke teman gitu kan. Makanya saya juga pada saat apply, saya minta review juga ke teman saya. Kalau misalkan nggak cuma esai ya, tapi bagian-bagian ini penilaian diri ini, yang CV ini sudah maksud nggak sih? Atau misalkan teman-teman yang baca itu sudah paham nggak sih seperti itu sih? Jadi itu poin pentingnya ketika kita meminta review atau meminta tolong lah untuk di proofreading atau minta feedback lah seperti itu sih. Iya. Jadinya sekarang saya kalau ini nulis kelemahannya udah berhari-hari nggak nemu-nemu, Mas. Karena saya udah overthinking di bagian kekurangan ini. Takutnya saya milih kekurangan yang malah justru menjadi apa ya, backfire nanti di soal pekerjaan saya. Karena saya pernah dapat insight, Iya, milih kekurangan jangan juga yang akan menjadi kekurangan di profesi kamu gitu. Mungkin kayak soal menjadi dosen mungkin, untuk ya. kurang public speaking mungkin itu yang dihindari. Jadi saya nggak tahu sampai sekarang masih stuck di poin kekurangan ini. Kalau boleh tahu, udah apa aja, Mas? Apanya, Mas? Poin yang sudah dituliskan atau yang akan dituliskan itu apa aja? Di poin kekurangan ini ya. Iya, eh Kemarin kan saya tulis apa ya? Poinnya perasaan sungkan yang berlebihan. Jadi ketika saya diminta tolongi, saya selalu mengiyakan. Namun mengatasi hal tersebut, saya membuat list skala prioritas. Jadi saya melakukan yang mana menjadi prioritas saya terlebih dahulu. Terus sekarang saya apalagi kekurangannya untuk yang udah saya tambahkan ini, dorongan untuk bekerja dan totalitas secara tidak sadar terkadang membuat saya pribadi yang keras dan memaksakan standar kerja yang sama dengan orang lain. Namun hal ini sudah saya dapat atasi dengan senantiasa berkomunikasi untuk mencari solusi yang lebih baik. Sementara baru dua itu sih, Mas. oke. Ya kalau misalkan untuk amannya dua cukup sih, Mas. Kalau misalkan Udah tadi cukup yang ya. Iya, Ya, kalau misalkan tadi yang apa namanya pemalu itu bingung gitu kan. Kalau saya juga ya, kemarin cuma 2 poin ini, seperti itu. Dan ya itu nggak masalah karena semakin ya apa ya, jangan satu deh, minimal dua lah ya, minimal dua ya. supaya ada ini. Jadi apa namanya balance misalkan kelebihannya dua, kemudian kekurangannya juga dua seperti itu. Jadi kalau misalkan satu kan sangat mungkin kita seolah-olah kita juga nggak objektif lah dengan diri kita pribadi gitu kan. Jadi minimal dua. Kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan lanjutan dari poin ini, ya nanti kita siap-siap aja Mas ketika kita sudah capai substansi ya. Mungkin apa hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi karena kan pastinya ketika akan substansi kita juga menyiapkan lah ya daftar-daftar yang kemungkinan akan ditanyakan. Seperti itu sih dari saya. Ya. Terus yang tadi rencana kontribusi ada kolom baru nih untuk yang Oh ya, yang rencana kontribusi ya. Ke tadi pagi juga ada yang konsultasi sama saya Mas terkait dengan poin yang kolom tadi gitu ya. Dan ini memang baru ya dengan LPTP tahun sebelumnya bahkan batch 2 yang kemarin pengumuman gitu kan. Nah, kalau saya apa ya menilai, jadi ini juga masih apa namanya gambaran saya terkait dengan kolom tersebut. LPTP itu meminta yang lebih kayak apa ya namanya ya? Mungkin itu kan deskripsi singkat ya, rencana kontribusi. Yang bentuk kontribusinya yang konkret dari esai sih Mas. Jadi kayak lebih kepada eh,
summarize dari esai. Kan biasanya di bagian ini nih, bagian esai, eh, Perlu ini nggak Mas dibagi rencana rencana apa? Yang dekat, jangka jangka ya itu jangka kalau kemarin, dekat, menengah dan nah itu kalau teman-teman yang konsultasi sama saya, Mas kebetulan ini kan juga masih program mentorship ya. Itu dibuat kontribusi jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti itu. Kenapa? Karena LPDP itu akan mencari kandidat yang juga memiliki strategic thinking ya. Artinya mereka sudah punya plan-plan ke depan. Kemudian ibaratnya kalau di instansi pemerintah mungkin ada Renstra ya atau rencana strategis gitu kan. Biasanya kan ada seperti itu. Nah, LPDP itu menggunakan mindset seperti itu. Jadi akan apa aja sih yang dilakukan ketika nanti lulus satu atau misalkan 5 tahun ke depan atau 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah, begitu juga saya ketika menuliskan esai itu juga seperti itu. Jadi, adapun ini pasca studi dalam jangka pendek 1 sampai 5 tahun. Pertama ini. Kemudian jangka panjang, menengah, jangka menengah maksudnya 5 sampai 10 tahun. Kemudian jangka panjang 10 sampai 15 tahun. Nah, jangka pendek, menengah, dan panjang ini juga teman-teman yang membatasi sendiri ya teman-teman. Misalkan mungkin ada yang jangka pendeknya 1 sampai 3 tahun, atau ada yang jangka menengahnya, ya yang hitungnya juga 3 tahun dan sebagainya. Nah, seperti itu. Cuman biasanya kebanyakan sih mengambilnya 5 tahun. Nah, saya juga mengambilnya 5 tahun dengan pertimbangan diskusi juga dengan teman-teman yang lain sih seperti itu. Tetapi tidak masalah kalau misalkan teman-teman menuliskan mungkin jangka pendeknya 1 sampai 3 tahun seperti itu. Jadi itu poinnya adalah mereka itu mencari kandidat yang memiliki strategic thinking, dan saya pernah membaca juga di medsosnya LPTP kalau nggak salah, kalau misalkan yang mereka mencari kandidat-kandidat yang memang untuk rencana kontribusinya konkret jelas, dengan bentuk apa ya, dengan bentuk tadi membuat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti itu. Nah, ini juga bisa disummarize Mas di dalam kolom tadi ya, form yang baru tadi ya. Jadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya seperti apa. Atau mungkin juga dengan bentuk kontribusi yang konkret. Misalkan saya akan menjadi akademisi di bidang ini, ahli di bidang ini, kemudian dengan apa namanya rencana kontribusi tersebut ini. Jadi menurut saya itu juga bisa terkait dengan profesi kita yang nantinya akan kita apa namanya eh, lakukan ketika kita lulus lah seperti itu. Itu juga bisa. Tapi nggak tahu sih ya, kolomnya itu kalau nggak salah 200 kata ya Mas, maksimal ya. 200 karakter Mas, Oh ya, bukan kan. 200 karakter. Iya, sorry. Jadi lebih minimal lagi. Iya, ya itu. Summarize lagi. Ini juga baru sih Mas, jadi memang saya juga masih menerka-nerka ya. Mungkin nanti coba saya diskusi lagi sama teman-teman yang lain gitu kan. Apakah sebenarnya yang dicari LPTP di dalam kolom itu apa sih, seperti itu sih. Iya. Tapi jawaban saya mungkin bisa menjadi inilah ya, Iya. insight dulu lah seperti itu sih. Iya. Enaknya memang teman-teman itu buat draftnya dulu di Word ya. Kayak saya juga dulu itu buat draftnya dulu di Word, kemudian baru nanti dipastekan di kolom websitenya LPTP sih seperti itu. Supaya ketika ada perubahan, ya teman-teman masih punya draftnya seperti itu sih. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, ini mungkin aku nyoba jawab yang ada di kolom chat dari Rifki Rahman. Mas izin nanya, kalau yang ingin daftar ke LN, penjelasan di CV ini apa, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga? Nah, kalau yang LN ini bisa dua-duanya sih teman-teman. Jadi diperbolehkannya juga menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena beberapa teman saya yang di LN juga menggunakan bahasa Indonesia, termasuk Kak Shevi itu juga esainya, walaupun dia di
Melbourne, dia juga menggunakan bahasa Indonesia dan juga beberapa teman saya. Nah, cuman gini ketika nantinya wawancara, walaupun itu antara LN atau dalam negeri, nah itu juga siap-siap untuk bahasa Inggrisnya. Ketika saya ditanya, kebetulan alhamdulillah menggunakan bahasa Indonesia semua sih karena saya dalam negeri gitu kan. Tetapi ada beberapa teman saya yang dalam negeri itu juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi di mix walaupun masih komposisinya itu masih kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, begitu juga saya pernah punya teman juga, dia cerita kalau dia mendaftarnya LN, tetapi malah kebanyakan ditanya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu teman-teman. Jadi memang tidak menjamin ya untuk nanti wawancara itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Akan tetapi untuk dokumen bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk yang luar negeri seperti itu. Itu saja mungkin teman-teman. Ada yang lain nggak? Ini kalau misalkan untuk yang bedah esainya besok gimana teman-teman? Karena ini sudah malam juga ternyata. 9:30. Iya kak, nggak apa-apa kak. Iya Kak, besok aja. Ya, oke. Besoknya jam berapa, Kak? Besoknya mungkin jam yang sama aja atau jam jam 8 deh, jam 8 lebih amannya karena mungkin biar sudah sholat Isya dulu bagi yang muslim. Seperti itu ya teman-teman. Mengingat waktu yang sudah malam, mungkin barangkali di Indonesia bagian tengah dan timur kan udah ini ya jam 10 jam 11. Untuk pertanyaan terkait dengan CV atau form penilaian tadi, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum saya tutup? Sudah Kak, tapi mungkin izin reminder itu Kak, apa recordnya jangan lupa di-share Kak. Oh Terima ya, kasih. siap, siap. Oke, makasih. Mungkin nanti seperti biasa ya teman-teman, saya upload di YouTube-nya Binar Scholar supaya teman-teman nggak perlu ngedownload juga seperti itu. Mungkin butuh waktu besok untuk convert videonya. Siap, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk malam ini. Eh, Malam ini memang kita formatnya lebih santai ya teman-teman. Kita bisa sharing sama diskusi. Jadi apa namanya? Tidak seperti format yang biasanya. Oke, terima kasih untuk atensinya, untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan eh, dalam penyampaian maupun dalam jawaban saya maupun dalam hal-hal teknis seperti itu. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Kak, sukses terus. Amin. Terima kasih Amin, Kak. amin. Sukses Terima semua. kasih juga Kak.